Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Melisa, silakan nak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa Berdiri. Bersiap memberi salam. Selamat pagi semua, silahkan duduk kembali. Untuk menambah semangat dan menumbuhkan rasa cinta tanah air, Bu Guru minta kalian berdiri lagi. Sama-sama kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, pada materi sebelumnya apa yang sudah kita pelajari? Ya, persamaan linear satu variabel. Bagus sekali Nona. Pada hari ini kita akan mempelajari bagian subbabnya, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Kita ingat kembali ketika ada kata pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau di situ apa yang kamu ingat terkait pembelajaran sebelumnya? Bu Guru akan jelaskan dengan PowerPoint ya. Bisa kalian fokus perhatikan ke depan semua anak-anak? Bisa. Oke. Sama seperti persamaan linear kemarin. Jadi bentuk pertidaksamaan linear satu variabel seperti di papan. Suatu pertidaksamaan linear satu variabel harus memuat 3 kriteria. Bentuk aljabarnya hanya satu variabel. Kemudian variabelnya berpangkat 1. Ini yang disebut linear. Kemudian memuat tanda ketidaksamaan yang sudah kamu sampaikan tadi. Selanjutnya, nah, bentuk umum PTLSP. Kalian bisa lihat di papan, ada AX tambah B kurang dari C, atau AX kurang B kurang dari 0. AX tambah B lebih dari C, atau AX kurang B lebih dari 0. Kemudian ada 2 lagi di sampingnya, AX tambah B kurang dari atau sama dengan C, atau AX kurang B kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, AX tambah B lebih dari atau sama dengan C, atau AX kurang B lebih dari atau sama dengan 0. Di mana keterangannya di sini, variabel yang kalian bilang huruf tadi adalah X-nya, A-nya, koefisien variabel X, kemudian B dan C, konstanta. Konstanta atau angka ya. Kemudian contoh PTLSP yang kalian bisa lihat, 3X kurang dari 9, 2X kurang 5 lebih dari 7, 5X kurang 13 kurang dari atau sama dengan 22, 7X tambah 12 lebih dari atau sama dengan 40. Di situ semua satu variabel? Masing-masing, nah masing-masing. Iya toh? Kan A variabelnya? X. B variabelnya? X. C variabelnya? X. D variabelnya? X. Jadi yang berupa huruf yang adalah Nah, kemudian ini yang Bu Guru harapkan kalian bisa selesaikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian bisa menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi, ada 2 ruas kan? Sama seperti persamaan linear satu variabel kemarin, iya tidak? Nah, di persamaan linear satu variabel kemarin ada ruas kanan, ada ruas dipisahkan dengan tanda yang kemarin persamaan. Persamaan dipisahkan dengan tanda apa? Ya, jadi di pertidaksamaan ini kita pakai tanda kesamaan yang di samping ini untuk menyelesaikannya. Nah, kalian bisa selesaikan dengan 3 langkah yang ada di papan. Langkah-langkah yang Bu Guru sebutkan di papan ini adalah cara sifat ekivalen. Jadi kedua ruas, yaitu yang tadi, kiri dan kanan, kamu tambah atau kurangi dengan bilangan atau suku yang sama. Kenapa tidak hanya bilangan saja? Karena kan bisa saja juga kita pakai variabel kan? Untuk variabel kan khusus ada di ruas kiri, di persamaan kemarin kan? Nah, ada beberapa cara yang sama seperti kamu selesaikan persamaan kemarin. Pertidaksamaan akan lebih ribet lagi, nah. Tapi kalian pasti bisa, Bu Guru yakin. Kemudian kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Kemudian kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Tetapi ingat, ada catatan di situ. Bu Guru garis bawahi,
bahwa kamu harus membalik tanda ketidaksamaannya. Berarti kalau misalnya di awalnya pakai kurang dari, ketika dikalikan dengan bilangan negatif dia harus berubah menjadi, kalau pakai lebih dari atau sama dengan, berarti ketika kita kalikan dengan bilangan negatif harus kurang dari atau sama dengan. Oke, kita lanjut. Itu yang tadi Bu Guru sempat singgung ya. Dapat diselesaikan dengan sifat-sifat ekuivalen PT-LSP dan cara langsung. Kemudian dalam penyelesaian PT-LSP selanjutnya, kemarin persamaan kan kalian sudah kenal istilah penyelesaian sama himpunan penyelesaian toh? Nah, kemarin untuk penyelesaian berarti bisa langsung bilangannya untuk persamaan. Kalau himpunan, Bu Guru selalu sampaikan pakai tanda apa? Kurung kurawal. Di sebelah mana? Iya, di depan dan di belakang atau di awal dan di akhir. Nah, ada satu tambahan, yaitu grafik penyelesaian. Kalian bisa baca di situ. Jadi, grafik penyelesaian itu grafik yang menunjukkan penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Nanti grafiknya itu terbagi lagi menjadi 2 bagian. Nah, ini grafik-grafik yang Bu Guru sebutkan. Jadi nanti kamu perhatikan dengan baik soalnya apa yang diminta. Kalau misalnya diminta, tuliskan grafik penyelesaian dari X kurang dari 5 untuk X anggota bilangan bulat. Kalau bilangan bulat, kamu hanya perlu buat garis bilangan saja. Seperti kamu lihat, tetapi ketika ada tanda atau sama dengan di bagian-bagiannya, sesuaikan. Jadi bilangannya itu tandai juga. Sampai di sini jelas? Oke, sedangkan untuk bilangan real kalian bisa buat seperti itu saja. Kalian gambarkan garis. Nah, yang bagian kosong itu untuk yang tidak pakai tanda sama dengan. Kenapa demikian? Karena dia tidak termasuk di dalamnya. Itu kan X kurang dari 5 toh, makanya kita ambil di sebelah kiri pada garis bilangan. Yang sebelah kiri lebih besar atau lebih kecil? Memenuhi kan yang nomor 1 X kurang dari 5? Ya. Sekarang ini yang kurang dari atau sama dengan. Ketika buat bilangan real, bulatannya penuh di angka 5. Karena angka 5-nya termasuk juga di situ. Nah, begitupun juga yang X lebih dari 5. Makanya dia ke kanan karena semakin besar. X-nya harus nilainya lebih dari 5 kalau untuk bilangan real. Nah, sama seperti tadi, kalau misalnya dia masuk ada tanda atau sama dengan di situ, bulatkan dia punya bulatan kecil. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas semua? Oke, Bu Guru akan masuk ke contoh. Contoh soal. Himpunan penyelesaian dari 6 dalam kurung A tambah 2 tambah 4A kurang dari atau sama dengan negatif 6 adalah. Nah, jadi misalnya kamu diberikan pilihan. Di situ variabelnya apa? A. Tanda ketasamaannya? Kurang dari atau sama dengan. Kita langsung ke pembahasan. Oke, jadi seperti saat kamu belajar tentang bentuk aljabar. Ketika menemui operasi dengan ada kurung di situ, berarti operasi apa yang kamu lakukan? Ya, perkalian. Nah, yang di dalam kurung itu ada berapa suku? Nah, 2. Jadi 6-nya dikali ke A, kita dapat, lebih tepatnya negatif 6 ya. Negatif 6 dikali A, kita dapat negatif 6A. Kemudian negatif 6 dikali positif 2, kita dapat negatif 12. Kemudian ditambah 4, negatif 6. Jadi begini anak-anak. Contoh yang kamu simak di papan ini adalah cara pengerjaannya secara langsung. Secara langsung berarti terjadi perpindahan ruas di situ. Kemarin untuk persamaan ya, persamaan pembelajaran kita khususkan ruas mana yang untuk variabel? Kiri. Nah, begitupun juga untuk pertidaksamaan. Kita pisahkan ruas kiri untuk variabel. Jadi, ketika kamu kerjakan secara langsung,
Yang berpindah adalah bilangan atau suku yang bukan mengandung variabel. Jadi di situ yang berpindah apa? Negatif 12. Dia berpindah, ingat selalu Bu Guru bilang, tuan rumah duluan ya. Jadi negatif 6 yang di ruas kanan tetap dia duluan, baru ditambah 12. Kemudian selesaikan. Ingat kembali, jadi saat kamu belajar tentang materi penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel, kalian sudah harus punya dasar yang kuat di kelas 7. Yaitu diantaranya perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan bentuk aljabar maupun pada bilangan bulat. Nah, negatif 6 tambah 12 kita dapat 6 ya. Di sini diperhatikan, nilai variabelnya itu harus positif. Sehingga kita harus kalikan dengan negatif 1. Kita dapatlah 2A lebih dari, tandanya dibalik kan? Dari kurang dari kita balik jadi lebih dari. Nah, setelahnya kita sama-sama bagi 2. Sehingga jawaban dari penyelesaian negatif 6 dalam kurung A tambah 2 tambah 4A kurang dari atau sama dengan negatif 6 adalah A-nya lebih dari atau sama dengan negatif 3. Sampai di sini ada yang mau bertanya terkait contoh yang Bu Guru paparkan, Nak? Tidak ada? Aman? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menggunakan masalah. Bastian berusia 3 tahun lebih tua dari dia. Jadi kamu lihat, ketika kamu dapat soal cerita, tiap-tiap kalimat itu usahakan kamu bisa buat kalimat matematikanya atau model matematikanya. Bastian berusia 3 tahun lebih tua dari dia. Jumlah usia mereka kurang dari 15 tahun. Usia dia sekarang adalah semuanya di dalam tanda ketidaksamaan toh? Nah, kecuali yang option C sama option D. Kita langsung ke pembahasan. Nah, kita buat permisalan di situ. Usia dia X tahun. Usia Bastian X tambah 3 tahun. Tadi kan usia Bastian lebih 3 tahun kan? Nah, kalau bilang lebih, berarti kamu tambahkan di situ. Nah, jumlah ke usia keduanya. Jadi, ketika membuat pemodelan, usahakan dari yang diketahui dulu. Mulai dari usia dia, usia Bastian, jumlah usia keduanya, maka jumlah usia keduanya kurang dari 15 tahun, membentuk suatu pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini variabelnya apa? X. Nah, X tambah X, boleh ditambahkan kan? Karena suku sejenis toh, sama-sama X, pangkatnya juga sudah sama, 2X tambah 3, kita pakai pindah ruas. Sehingga yang berpindah harus positif 3. Dia berpindah jadi negatif 3. Nah, kita sudah dapat. Kemudian 2X, 15 kurang 3, 12. Tidak ada ya, tidak ada pembalikan tanda toh. Karena tidak dikalikan dengan bilangan, apa tadi? Iya. Ketika tidak dikali dengan bilangan negatif, tidak ada pembalikan tanda. Oke, sekali lagi sampai di sini, ada yang mau kalian tanyakan? Apa, Nugrah? Iya, itu yang tadi Bu Guru bilang, suku-suku sejenis toh, X dengan X sama. Jadi koefisiennya, kalau misalnya koefisien pada bentuk aljabar tidak dituliskan, nilai koefisiennya berapa? 1. Makanya di X ada 1 toh, Nugrah? 1 lagi, 1 tambah 1 jadi 2. Sampai di situ jelas, Nak? Oke, terima kasih ya Nugrah buat pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya, Nak? Sudah? Jumlah 2 bilangan caca genap berurutan kurang dari atau sama dengan 90. Bilangan itu adalah ketika bilangan caca, berarti bilangan tersebut dimulai dari bilangan, ada yang masih ingat di kelas 7 kita sudah belajar tentang jenis-jenis bilangan.
Masih kurang tepat, Safa, tapi terima kasih sudah berusaha, nak. Ya, bilangan Caca dimulai dari 0. Dengan opsinya ada di situ. Jadi bilangan itu terdiri dari 2 bilangan ya. Bilangan Caca berurutan, makanya Bu Guru tanyakan urutan awalnya. Kamu mengingat kembali pelajaran di kelas 7, kurang dari atau sama dengan 90. Nah, kita buat dulu model matematikanya. Bilangan pertama, karena butuh 2 bilangan jadi X. Bilangan kedua, X tambah 2, jumlah keduanya kurang dari atau sama dengan 90. Jadi seperti yang tadi kan, yang bermisalan X tambah X, masukkan lagi. Berarti dia ada di ruas kiri. Yaitu X tambah 2 kurang dari atau sama dengan 90. Kita selesaikan lagi seperti tadi. Yang berpindah ruas positif 2 jadi negatif 2. Nah, jadi yang tadi kita dapatkan, nak, X kurang dari atau sama dengan 44. Jadi yang memenuhi adalah X kurang dari atau sama dengan 46 sama X kurang dari atau sama dengan 44. Kalau bilangan pertamanya kan kita hanya cari X toh, nak. Nah, bilangan keduanya kita tambahkan kedua ruasnya dengan tambah 2. Makanya kita dapat X kurang dari atau sama dengan 46. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Bagaimana Leonardo? Harus ditambahkan 2 lagi karena yang ditanyakan untuk bilangan kedua kan harus tambah 2 toh, nak? Di permisalan awal. Bu Guru kembali dulu. Bilangan Caca genap. Kalau pada itu ya. Jadi dilihat baik-baik soalnya bilangan Caca genap berarti iya, kita lompat 2-2 kan kayak waktu SD dulu toh. Bilangan Caca genap dimulai dari 0, 2 terus 4. Iya, sambil kamu mengingat kembali pola bilangan sebagai materi yang akan keluar nanti di akhir semester toh. Oke, selain Leonardo ada yang mau bertanya? Jadi diperhatikan kembali soal matematika yang diberikan kepada kamu, nak. Oke, sekarang Bu Guru akan bagi kamu ke dalam kelompok dan menyelesaikan LKK. LKK atau lembar kerja kelompok. Jadi di sini sudah terbentuk 6 kelompok ya. 5 ya. Oke, 5. Jadi kelompok 1 Bu Guru mulai dari kelompoknya Leonardo dulu. Kelompok 1. Iya, LKK-nya nanti terdiri dari pertama-tama, kamu harus isi nama anggota kelompokmu siapa saja ya. Nah, setelah itu ada petunjuk pengerjaannya. Kamu diminta membaca dengan cermat, kemudian diskusikan kerjasama dengan teman-teman di dalam kelompok untuk dapat jawabannya ya. Oke, silahkan dimulai pengerjaannya, nak. Permisalannya apa? Oh, ini sesuai soal Bu Guru misalkan dikalikan dengan 7 berarti 7 kali yang sebelumnya apa? Ya. Iya. Diselesaikan karena sudah. Nah, hati-hati ketika memindahkan. Ini bagian sini. Ini sudah 5x toh. Berarti yang hati-hati ini 10 kali 1. Bagi 2. Ya, terlalu banyak. Oke, untuk selanjutnya
Berarti sudah ya. Kita akan mengecek hasil pekerjaannya kamu masing-masing. Di mana di LKK ada 3 soal kan? Ya. Jadi Bu Guru perlu 3 kelompok untuk mempresentasikannya. Yang untuk nomor 1, Bu Guru minta kelompok kelompok. Untuk nomor 1, kelompok 1 saja. Kelompok 4 nomor 2, kelompok 1 nomor 1, dan kelompok kalian kelompok 2 di sini kan? Kelompok 2 untuk nomor 3. Dan kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil. Iya, begini. Untuk nomor 1 karena dia masih sederhana, kelompok 1 nanti sebutkan, kamu sesuaikan saja ya dengan kalian punya LKK. Untuk nomor 1 soalnya suatu bilangan dikalikan 7 lalu dikurangi 5 hasilnya tidak lebih dari 13 ditambah bilangan itu sendiri. Jika X menyatakan bilangan yang dimaksud, model matematika dan penyelesaian pada kalimat tersebut adalah jawabannya diketahui misalnya suatu bilangan sama dengan X dikalikan dengan 7 sama dengan 7 kali X sama dengan 7X. Model matematikanya yaitu 7X dikurangkan dengan 5 kurang dari atau sama dengan 13 ditambahkan dengan X. Kalau dalam PT LSV, ruas kiri itu variabelnya, di ruas kanan tuh bilangannya. Jadi 7X dikurangkan dengan X kurang dari atau sama dengan 13 ditambah 5. Kalau dalam aljabar tuh X, kalau tidak ada koefisiennya X dinilaikan dengan 1. Jadi 7X dikurangkan 1 sama dengan 6. Kurang dari sama dengan 18. X kurang dari atau sama dengan 18 dibagikan dengan 6 sama 3. Oke. X, kita dapat berapa tadi? X kurang dari atau sama dengan 18 bagi 6 sama dengan 3. Bagaimana kelompok yang lain? Benar? Semuanya sepakat? Ya. Jadi begitu kalau kamu sudah isi sesuai urutannya, Bu Guru pinjam ya. Jadi penyelesaian yang kita punya daripada nomor 1 adalah X kurang dari atau sama dengan 18 dibagi 6 sama dengan 3. ya langsung X kurang dari atau sama dengan 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kelompok 1. Terima kasih sudah mempresentasikan. Bisa tolong semuanya berdiri? Kita ice breaking tepuk love ya. Bu Guru kasih contoh duluan ya. Tidak apa-apa toh? Kalian simak dulu. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Jadi tadi kalau kamu sudah belajar di dalam kelompok, sekarang supaya menguji pemahamannya kamu masing-masing, kan pada akhirnya nilai itu kamu dapat masing-masing toh, sendiri-sendiri toh. Ini Bu Guru bagikan, silahkan kamu kerjakan, jangan lupa tulis nama dan kelas. Kemudian, Ibu memberi waktu 10 menit, soalnya mudah saja. Oke, waktu mengerjakan sudah habis. Silahkan dikumpulkan kertasnya. Baik, anak-anak. Jadi berdasarkan pembelajaran yang sudah kita selesaikan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan bagaimana kita menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel? Ya, silakan dilihat. Oke, Bu Guru benarkan ya sifat ekuivalen dan secara langsung. Ada lagi yang mau tambahkan kali ini? Ya, Mitra. Secara langsung dengan pindah ruas. Yang kedua sifat ekuivalen dengan menjumlahkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Menjumlahkan, oke. Terima kasih Anugrah. Bu Guru tambahkan lagi ya. Kalian bisa kerjakan yang kalau secara langsung. Tinggal pindah ruas toh. Ketika pindah ruas berarti ada perubahan tanda. Nah, ketika dengan sifat ekuivalen berarti kamu menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, membagi harus dengan bilangan yang sama. Tetapi ingat, ketika membagi atau mengalihkan dengan bilangan negatif,
terjadi perubahan tanda ketaksamaan. Dia akan berbalik arah. Yang kurang dari menjadi lebih dari. Yang kurang dari atau sama dengan menjadi Oke, berarti semua sampai di sini sudah paham? Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang mau mewakili pembelajaran matematika kita hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Senang, terus bahagia, seru. Kan kita sudah sampai di akhir pembelajarannya kita. Satu orang bisa pimpin kita dalam doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Silahkan, Simon. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Siap bersalah. Ya, selamat siang semua. Terima kasih.